Bab 1818 sungguh kuat. Jerry dan Darren sepakat untuk menggabungkan aliansi bela diri ke dalam sekte bela diri. Sebelumnya, Pogin mengusulkan untuk menggabungkan aliansi bela diri ke dalam sekte bela diri. Kini terlihat bahwa maksudnya bukanlah untuk memanfaatkan aliansi bela diri tapi lebih untuk memenangkan Jerry dengan menyampaikan usul tersebut. Di dalam aliansi bela diri, selain Jerry, tidak ada lagi Master Alam Transcendent tingkat 9. Tapi, di sekte bela diri, ada puluhan Master Alam Transcendent tingkat 9 puncak. Kenapa sekte bela diri butuh aliansi bela diri? Di sisi lain, setelah Pogin dan Miro pergi, sebuah pertemuan darurat sekte bela diri segera diselenggarakan. Di dalam ruang pertemuan sekte bela diri, di sekitar meja konferensi besar, duduk 15 Master Alam Transcendent tingkat 9 puncak. Pogin dan Miro, termasuk di antaranya. Dengan kekuatan seperti itu, kalau mereka meninggalkan Gunung Iblis, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat dimanapun. Pemimpin, kenapa tiba-tiba mengadakan pertemuan darurat? Apakah ada yang terjadi? Tanya salah satu Master Alam Transcendent tingkat 9 puncak memandang Pogin. Di sekte bela diri, hanya pertemuan yang sangat mendesak yang dihadiri hanya oleh Master Alam Transcendent tingkat 9 puncak. Umumnya, setiap pertemuan di mana seseorang telah mencapai tingkat alam transcendent tingkat 9 puncak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jelas, pertemuan hari ini sangat penting, oleh karena itu hanya sekelompok master terkuat dalam sekte bela diri yang diizinkan untuk hadir. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kudiskusikan dengan semua di sini. Ujar Pogin melihat sekeliling. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius saat melihat Pogin, menunggu dia untuk melanjutkan. Setelah jeda singkat, kuil sekte akan dibuka dalam 3 hari, dan sudah kutetapkan personel yang akan masuk ke kuil. Lanjut Pogin. Selain Jeremy, ada 2 anggota baru yang bergabung dengan sekte bela diri. Mereka akan menemani Jeremy masuk ke kuil. Semua orang terkejut mendengar ini. Pemimpin, apa kualifikasi kedua anggota baru ini untuk masuk ke kuil? Kalau ini dilakukan, bagaimana perasaan anggota sekte yang telah menunggu bertahun-tahun? Seseorang segera menyatakan keberatannya, tolong, pikirkan kembali dan jangan dinginkan hati anggota sekte. Ujar dia. Pemimpin, tolong pikirkan kembali. Ujar yang lain ikut berpendapat. Pemimpin, tolong pikirkan kembali. Sejenak, seluruh ruang pertemuan dipenuhi dengan suara rayuan. Pogin tetap tenang, tidak marah atas keberatan dari anggota sekte karena semua yang dia lakukan adalah untuk sekte bela diri dan sesuai dengan aturannya. Setelah para Master Alam Transcendent tingkat 9 puncak memberikan pendapat mereka mereda dan melihat ke arah Pogin. Mereka mengerti kalau Pogin mengatakan begitu, pasti ada alasan di baliknya. Tenang, aku tidak menyalahgunakan otoritas pemimpin. Semuanya sesuai dengan aturan sekte. Lanjut Pogin. Menurut aturan sekte, sebagai pemimpin keluarga, aku memiliki hak istimewa untuk menunjuk 1 orang untuk masuk ke kuil. Selama puluhan tahun, aku tidak pernah menggunakan hak istimewa ini. Hari ini, kugunakan hak itu untuk menunjuk adik kandungku sendiri, Darren, untuk masuk ke kuil. Apakah ada yang keberatan? Kabar kembalinya Darren sudah tersebar, dan yang hadir semuanya adalah petinggi sekte bela diri, jadi tentu saja mereka tahu tentang Darren. Di sekte bela diri, hanya 3 anggota sekte bela diri yang diperbolehkan memasuki kuil sekte setiap 5 tahun sekali. Salah satu dari 3 kuota tersebut ditetapkan oleh pemimpin sekte, yang belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kuota dan penggunaannya kali ini bisa dimengerti dan aku tidak keberatan. Walau Darren telah lama meninggalkan sekte, dia masih tetap menjadi bagian dari sekte bela diri. Pemimpin sekte telah menyimpan kuota istimewa untuknya, yang sesuai dengan peraturan sekte, dan aku juga tidak keberatan. Pemimpin sekte, sebagai pemimpin sekte, kau hanya memiliki 1 kuota istimewa. Tapi kau baru saja mengatakan telah menetapkan 2 kandidat lain untuk masuk ke kuil selain Jeremy, dan salah satunya adalah Darren. Lalu bagaimana dengan kandidat lainnya? Meski kau ingin mereka masuk ke kuil,
kami harus diberitahu apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke kuil. Tidak lama kemudian, seseorang mengajukan pertanyaan. Dengan usia yang baru menginjak 28 tahun, ranah seni bela dirinya telah alam transenden tingkat 9 tahap tengah dan kekuatan tempurnya yang terkuat setara dengan alam transenden tingkat 9 puncak. Bahkan berhasil mengalahkan Miroh. Seorang master sehebat ini telah bergabung dengan sekte bela diri. Apakah dia berhak masuk ke kuil sekte? Ujar Pogin. Setelah mendengar perkataannya, semua master alam transenden tingkat 9 puncak membelalakkan mata, masing-masing terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang master yang baru berusia 28 tahun memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Aku belum pernah mendengar seorang master muda pada tingkat ini, bahkan di antara keluarga seni bela diri legendaris. Kalau ada jenius bela diri sehebat ini, dia tidak akan pernah bergabung dengan sekte bela diri. Dengan bakat seperti itu, tidak akan ada kekuatan bela diri kuno yang menolaknya. Pemimpin, tolong jangan lagi bercanda dengan kami. Selain Jeremy dan Darren, siapa orang terakhir yang akan masuk ke kuil sekte? Master sekte bela diri tidak percaya akan perkataan Pogin. Jerry terlalu muda dan terlalu kuat. Bagaimana mungkin orang seperti itu bergabung dengan sekte bela diri? Ini bukan kesalahan orang-orang sekte bela diri, bakat Jerry terlalu luar biasa. Bahkan di antara jenius bela diri, dia adalah monster di antara monster. Pogin dan Miroh bertukar senyum. Semuanya, apa yang dikatakan ayahku itu benar. Nama dia adalah Jerry, dan Darren kembali ke sekte ini khusus untuk Jerry. Tawa Miroh. Sekarang, Jerry bersama kami di sekte bela diri, dan ayahku telah meyakinkannya untuk bergabung. Selain itu, dia memang hanya berusia 28 tahun dan berada di alam transenden tingkat 9 tahap tengah. Baru saja, dia berhasil mengalahkanku. Meski aku meremehkannya, kekuatannya memang luar biasa. Master alam transenden tingkat 9 puncak biasa tidak bisa menandinginya. Setelah mendengar kata-kata Miroh, semua orang terkejut karena tadi mereka memang merasakan pertempuran yang sangat intens. Meski mereka tidak berada di medan perang, mereka masih bisa merasakan intensitas pertempuran. Kedua master itu sangat kuat, dan mereka juga menyadari bahwa salah satunya adalah Miroh. Mungkinkah Miroh benar-benar kalah dari master alam transenden tingkat 9 tahap tengah yang berusia 28 tahun? Melihat ekspresi terkejut para master, Miroh merasa senang. Dia tiba-tiba berharap melihat bagaimana para tetua ini akan bereaksi ketika mereka melihat kekuatan Jerry dengan mata kepala mereka sendiri. Pemimpin, sekalipun kau ingin memberikan kuota terakhir kepada Jerry, tidakkah kita harus melihatnya sendiri? Kami tidak keberatan, tapi para master sekte yang telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan masuk ke kuil sekte masih berharap mendapat kesempatan. Kalau mereka mengetahui bahwa kuota terakhir telah diambil oleh seorang pemuda yang baru berusia 28 tahun, mereka pasti akan sangat tidak puas. Oleh karena itu, kuharap sekte bela diri dapat mengadakan pertarungan untuk memperebutkan kuota masuk ke kuil sekte. Kalau Jerry menang melalui pertempuran, aku yakin tidak ada yang keberatan. Ujar seseorang segera bangkit dengan ekspresi serius. Bersambung. Bab 1819 Kisah Lama. Saat seseorang mulai berbicara, yang lain segera mengungkapkan pikiran mereka sendiri. Di antara 13 master alam transenden tingkat 9 puncak, 7 dari mereka setuju untuk mengadakan kompetisi demi kesempatan memasuki kuil sekte. Pogin dan Miroh tidak terkejut sama sekali. Mereka sudah lama mengharapkan adegan ini, dan mereka juga ingin menegaskan posisi Jerry dalam sekte bela diri melalui kompetisi yang jelas. Baiklah, kita diputuskan begitu. Besok pagi pukul 9, kita akan mengadakan kompetisi di arena bela diri untuk memperebutkan kesempatan memasuki kuil sekte. Selain dari kuota yang kupegang, 2 tempat lainnya akan ditetapkan melalui kompetisi. Ada yang keberatan?
Tanya Pogin memandang ruangan dengan tatapan dingin. Melihat Pogin tampak marah, para pemimpin Sekte Bela Diri menjadi agak khawatir dan segera menyatakan ketidakberatan mereka. Pertemuan selesai, ujar Pogin lalu berbalik pergi, dengan Miroh mengikutinya. Setelah ayah dan anak itu pergi, para pemimpin Sekte Bela Diri yang tersisa terlihat cemas. Pemimpin sepertinya sangat menghargai pemuda itu. Tidakkah kita terlalu berlebihan melakukan ini? Tanya seseorang menunjukkan kekhawatiran. Apanya yang berlebihan? Memasuki kuil Sekte adalah impian setiap anggota Sekte Bela Diri. Pemimpin sudah mengendalikan 1 kuota dan 2 kuota lainnya seharusnya secara alami ditetapkan melalui kompetisi. Benar sekali, memasuki kuil Sekte harus ditetapkan melalui kompetisi bela diri. Aku tidak percaya seorang pemuda yang baru berusia 28 tahun memiliki kekuatan untuk mengalahkan Master Alam Transenden tingkat 9 puncak. Jangan tahan, pastikan untuk mengirimkan Master yang paling berbakat untuk berpartisipasi dalam kompetisi besok pagi. Para pemimpin Sekte Bela Diri berdiskusi dengan antusias. Di sisi lain, setelah Pogin dan Miroh meninggalkan ruang rapat, para tetua itu benar-benar aneh. Kenapa seorang pemuda tidak bisa memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak? Ujar Miroh marah. Dengan pandangan sempit mereka, Master Alam Transenden tingkat 9 puncak adalah batas mereka dalam seni bela diri. Jangan khawatir, kompetisi besok hanya sebuah formalitas. Dengan kekuatan Jerry, sekalipun Master Alam Transenden tingkat 9 puncak mungkin bukan lawannya. Peserta terkuat besok, Jeremy, hanya berada pada alam transenden tingkat 9 tahap tengah, jauh lebih rendah dari kekuatan Jerry. Adapun yang lain, mereka tidak mungkin menjadi lawan Jerry, ujar Pogin. Baiklah, mari kita gunakan kompetisi ini untuk membiarkan tetua itu tahu betapa luar biasanya bakat bela diri Jerry. Ketika kuserahkan posisi pemimpin kepada Jerry, mereka juga akan lebih mudah menerimanya. Sudah waktunya untuk membiarkan mereka melihat kekuatan Jerry. Angguk Miroh. Pada saat ini, di tempat tinggal Jerry, Darren mencarinya dan memberitahunya tentang kompetisi untuk kesempatan memasuki kuil Sekte yang akan diadakan pada pukul 9 pagi esok hari. Kalau kesempatan untuk memasuki kuil Sekte harus ditetapkan melalui kompetisi, maka aku akan berpartisipasi, ujar Jerry tenang. Dia tidak merasa tidak puas karena Pogin dan Miroh telah setuju untuk membiarkannya masuk ke kuil Sekte secara langsung, tapi sekarang dia harus menetapkan tempatnya melalui kompetisi. Sebenarnya, Pogin juga tidak mudah. Meski dia adalah pemimpin Sekte besar, dengan banyak faksi, tidak mungkin setiap faksi sepenuhnya mematuhinya. Jelas Darren. Sebenarnya, kebencianmu pada Pogin telah lama pudar, kan? Ujar Jerry tersenyum sambil menatap Darren. Penjelasan Darren barusan jelas membela Pogin, ia takut Jerry salah paham bahwa Pogin adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Peristiwa masa lalu sudah berlalu, begitu juga kebencianku padanya. Angguk Darren menghela nafas. Jerry tetap diam, hanya memperhatikan Darren dengan tenang. Jelas sekali ada dendam yang mendalam antara Darren dan Pogin, tapi tidak jelas apa penyebabnya. Yang menakjubkan adalah Darren meninggalkan Sekte Bela Diri selama puluhan tahun dan tidak kembali. Tanpa diduga, kembalinya Darren ke Sekte Bela Diri setelah puluhan tahun adalah untuk mencari pil kebangkitan untuknya. Darren berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar dengan tajam sebelum berbicara perlahan. Sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan dia atas apa yang terjadi saat itu. Sudah kupikirkan, kalau aku berada di posisinya, aku juga akan membuat pilihan yang sama. 30 tahun yang lalu, dia baru saja mengambil alih sebagai pemimpin Sekte, dan itu adalah saat untuk masuk ke kuil Sekte setiap 5 tahun sekali. Saat itulah istriku diculik. Para penculik mengatakan mereka akan membunuh istriku kalau kami menolak untuk membatalkan kesempatan ini untuk masuk ke kuil Sekte. Pada saat itu adalah periode penting bagi Sekte Bela Diri, dan di antara 3 master yang memasuki kuil Sekte, ada seorang master alam transenden tingkat 9 tahap akhir bernama Richie. Titik krusialnya adalah dia sangat muda, baru berusia 40 tahun. Kemungkinan dia mewarisi warisan Dewa Perang sangat tinggi. Begitu memahami kekuatan Dewa Perang, masa depannya akan tak terbatas.
dia akan menjadi jenius bela diri pertama dalam 100 tahun terakhir. Waktu untuk setiap pembukaan kuil sekte tetap. Sekali terlewatkan, tidak mungkin masuk lagi. Kalau kami membatalkan masuk ke kuil sekte, Richie harus menunggu 5 tahun lagi untuk masuk. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 5 tahun lagi. Sekte bela diri sedang menghadapi situasi sulit dan sangat membutuhkan seseorang yang bisa mewarisi warisan Dewa Perang. Saat orang itu hampir muncul, istriku diculik. Mereka menuntut agar membatalkan kesempatan untuk masuk ke kuil sekte, atau mereka akan membunuh istriku. Aku memohon pada Pogin untuk tidak membuka kuil sekte. Aku siap membayar apapun untuk itu. Bahkan aku telah mencari Richie dan dia setuju untuk menunggu 5 tahun lagi, tapi Pogin menolak. Pada titik ini, Darren tiba-tiba berhenti, tapi matanya sudah merah. Meski dia tidak melanjutkan, Jerry sudah menebak akhir cerita. Memang, setelah diam beberapa saat, pada akhirnya, Pogin membuka kuil sekte tepat waktu, dan ketika orang-orang itu mengetahui kuil sekte telah dibuka. Lanjut Darren. Di sini, dia mengepal erat kedua tinjunya, wajahnya penuh dengan kemarahan. Setelah merendahkan istriku dengan segala cara, mereka bahkan mempublikasikan foto-foto penghinaannya di halaman depan surat kabar. Ujar dia menggertakkan gigi. Pada akhirnya, tak tahan dengan hinaan, istriku mengakhiri hidupnya dengan selembar kain putih. Mulai dari hari itu, kutinggalkan sekte bela diri dan bersumpah untuk tidak membalas dendam atas istriku. Aku tidak akan melangkahkan kaki ke sekte bela diri lagi dalam hidup ini, ujar Darren menatap Jerry dengan mata merah. Bersambung.